Aa melo king kimate na patapoi moral liman na puang dio Mesir tongki untingayoy pakurin nani duku siaungkan de roti sadiaki apa misolam mo kantama te padang pangalaran laum pamate tang dia ite kombongan niate makadam itu puang lako Musa nakua tiromi angku pauran niko mi roti dau mailangi anna tasu tutobuda urampun ni tu silasan na kiallo kumuang ku tobai ba'tu lana turu syaitu sukaran naluku ba'tu tai ya kiallo ma pennanan ni lana pasakka tu apa lana batama ya tu yanna to la penduan pada tu narampunna kiallo mak kadam itu Musa sola Harun la komintu to Israel makaranya teh lamisan kumua puang mo tumangkau solang komisun lamai tondok Mesir siama siang melambi amitiro itu kama labiran na puang belan na yatu pak nukunukumi usayu puang narangi mo apa tawa parakante sola dua ami mak nukunukura lako kaleki siana kopa Musa yake napakande komiduku puang te makarenya te siama siang melambi roti sadia ami ya moto belan na narangi mo puang tu pak nukunukumi tu mi pak nukunukuan lako kalena apa tawa parakan nite ya te pak nukunukumi tak na lulako kaleki sangadinna lulako puang. Amin. Ibu bapak, tugas sebagai mentor itu bukanlah ruang yang selalu hijau, bukan taman yang sedang teduh dengan percakapan yang selalu manis. Menjadi mentor itu justru menjadi perjalanan yang panjang di padang gurun penuh debu, panas, dan sering penuh kesunyian. Di padang gurun itulah para proponen sering menggerutu, ataupun mungkin kita juga sering menggerutu. Dan setiap mentor cepat atau lambat akan mendengar banyak gerutu, banyak pak nuku-nuku, banyak komplain dari anak-anak mente kita. Gerutu mereka tidak selalu suara keras, bisa jadi tangisan, bisa jadi kekecewaan, bisa jadi kemarahan, bahkan mungkin berniat untuk meninggalkan pelayanan. Bukan juga selalu konfrontasi yang terbuka, tapi bisa juga gerutu itu berupa bisik-bisik kelelahan. Ayat 2 berkata bahwa segenap jemaah Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Padahal bukan Musa dan Harun yang membawa mereka, tapi Tuhan yang membawa mereka keluar. Bukan ibu bapak yang membawa mereka ke jemaat tempat pelayanan, tapi gerutu itu disampaikan ke ibu bapak mentor. Bukankah itu salah alamat? Tuhan yang membawa mereka, tapi ibu bapak yang menjadi tempat kemarahan, tempat kekecewaan, tempat kesedihan. Ya, mente sangat mungkin punya banyak gerutu. Mbai nakua dikua kam proponen pa biasa dikua poroden. Ya rakana pododen. Apalagi kena kami mentor, ya ton na kami pisan tae papindan nabunda indangki. Pamelayani bangsiakan. Kadake palalan di tarakambutu tae motor mula mengengiora. Nah kami mente mindaraswe midolo dadi. Disinilah seorang mentor harus belajar satu kebenaran yang pahit tentang gerutu. Ternyata tidak semua gerutu ditujukan kepada kita. Kalau mereka punya gerutu, gerutu itu sebenarnya adalah kegelisahan jiwa terhadap proses alam membentuk kita dan mereka. Jadi kalau kita maknuku-nuku dalam dunia pelayanan, itu adalah proses kematangan jiwa dari Allah yang diperkenankan. Seorang mentor berjalan bersama dengan mente bukan hanya di saat dia lagi berkobar semangatnya, tapi juga di saat panggilannya terasa berat.
Jangan merasa bahwa hanya mente yang berat, kita pun berat dan mereka adalah rekan dalam pelayanan. Kita pun wajar untuk meneriakkan gerutu kita kepada mente kita. Karena mereka adalah rekan dan sahabat. Akan ada masa ketika semangat mente menyala seperti api, tetapi akan ada masa ketika ia mulai berkata dalam hati, "Nasusiore ya te ibu bapak pendeta. Nasusiore ya te tu kombongan. Nasusiore ya te tu penatua sia diaken. Kupokadan tu melona na kadakena itu na pilih. Tang diangga na, di lese-lese na, tang di pasadian na tu si patok na lah di pasadia." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita ada di padang gurun, itu akan membuka siapa kita sebenarnya, dan kalau kita kelaparan itu akan membuka sisi motivasi kita yang terdalam. Jadi kalau hari ini kita ada di padang gurun, itu akan membuka siapapun mente kita sebenarnya. Kalau kita kemudian juga merasa kelaparan, itu juga akan membuat kita dimatangkan tentang motivasi dalam pelayanan. Padang gurun dan kelaparan adalah dua hal yang tidak memiskinkan, tapi justru memurnikan untuk menjadi yang terbaik. Semakin dalam penderitaan, ternyata dalam bacaan kita itu adalah sebuah pahatan jiwa, dan semakin besar kapasitasnya untuk menampung sukacita. Semakin kita lapar, semakin kita di padang gurun, itu ternyata adalah sebuah pahatan, dipaki, dibentuki untuk menjadi semakin matang. Itu terbukti bagi perjalanan Israel. Banyak pahatan yang menyakitkan bagi mereka. Kelaparan, kehausan, kedinginan, tapi itu adalah pahatan untuk menjadi yang terbaik. Sebagai mentor, kita menyaksikan pahatan itu pada diri kita dan pada diri mente, dan kita pun juga sementara dipahat. Dan ingat ibu bapak, pahatan tidak pernah terasa nyaman. Tidak ada sesuatu yang dipahat itu nyaman. Pahatan selalu terasa berat. Menggerutu adalah bahasa jiwa yang lelah. Ia lahir ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Seorang calon pendeta mungkin tidak selalu menggerutu dengan kata-kata, tetapi dalam nada suara yang penuh keraguan, dalam keheningan yang panjang. Sebagai mentor, ibu bapak dipanggil untuk bukan mematikan setiap keluhan, justru kita dipanggil untuk menuntun supaya gerutu itu kembali kepada Allah untuk memahat kita. Musa tidak membela diri dengan emosi. Ia membawa gerutuan itu kepada Tuhan. Itulah panggilan mentor, menjadi jembatan, bukan perisai bagi ego anak mente kita. Ada padang gurun yang lebih sunyi. Apa itu? Padang gurun di hati mentor sendiri. Kita berusaha membimbing tapi hasilnya belum terlihat. Kita membentuk karakter mereka tapi ternyata sangat lambat. Kita sudah berkorban untuk mereka, ternyata kita tidak mendapat pengakuan. Itu padang gurun yang sering mengintai mentor. Disitulah bisikan yang sama dari hati kita, nasusiote tu proponenku mentori. Tetapi sebelum menjadi kuat, memang kita harus terluka. Jadi jika ibu bapak akan menemui luka, gerutu pada diri mente, itu adalah obat untuk membuat kita menjadi kuat. Karena sebelum kita menjadi kuat, memang kita harus pernah terluka. Mentor pun sedang dipahat, dibentuk di padang gurun yang sama. Allah tidak akan pernah menghapus padang gurun bagi mente dan kita. Tidak akan pernah hilang itu padang gurun, dan tidak akan pernah habis itu kelaparan. Tapi yang pasti ia selalu memberi manna. Manna itu untuk seminggu. Bukan sekedar untuk seminggu, bukan untuk sebulan, tapi cukup untuk hari ini. Padang gurun bukan akhir perjalanan, tapi ia adalah sekolah kesetiaan.
Gerutu bukan masalah, tapi pahatan yang membentuk kematangan. Itulah sekolah dalam perjalanan pelayanan. Dan di sekolah itu, mentor dan mente sama-sama belajar percaya bahwa Allah terus memberi manna. Napasake komi puang siria komi kamar empasan. Kasih sama dengan sambunya Pak Sekum kemarin. Tak mana sempat dikat. Ada inspirasi tentang mentor dan mente. Jadi rupanya menjadi mentor bagi seseorang itu seperti makan Pak Apiong panas. Malas suang pate Pak Apiong. Jadi yan malas supaya nang ladi pamuru-muru dolo namanya di kande. Tak ada kena disokoi di kande sabah. Rupanya dia butuh waktu dan proses. Kreator aja dulu ada proses proponen yang tidak cukup 1 tahun ya. Mungkin zamannya ambe simpet. Oh di bawahnya lagi yang tidak cukup. Pendeta Esron, zamannya pendeta Esti. Berapa tahun Ibu pendeta? Iya, 7-8 bulan. Tapi kemudian percakapan di gereja Toraja kemudian melihat bahwa semakin butuh waktu. Tentu saja mungkin pertimbangannya adalah akan lebih bagus kalau diproses lebih dari itu. Walaupun kadang-kadang kita mendapat kesan dari jemaat, ada jemaat mengatakan bisa karena sangat tombang betul proponen nana diurapi. Saat jemaat sudah bicara seperti itu, artinya profil sang proponen sudah memperlihatkan ciri-ciri pandita mau. Tapi bagaimanapun kita sudah sepakat 2 tahun. Bapak Ibu, proses 2 tahun ini bagi Bapak Ibu memang panggilan, ada SK-nya tapi tidak ada honornya ya. Itu yang menarik. Juga datang pelatihan juga dibayar jemaat. Rasanya memang inilah panggilan yang sesungguhnya, pengorbanan. Tapi Bapak Ibu tidak gentar untuk pelayanan ini. Di pelayanan mentor inilah terlihat kesungguhan, ketulusan, motivasi seorang pendeta dalam melayani. Tak ada rida ka transportna malah kita tasu patasuran biaya untuk itu. Apalagi kalau kita melihat standar pelayanan mentor, dia harus hadir. Saya lupa kemarin sampaikan. Sebenarnya menjadi mentor itu kita mesti meladani teologi inkarnasi Kristus yang hadir, turun bersama dan totalitas untuk pelayanan. Sehingga sebisa mungkin sudut pandang kita tidak hanya mente harus menghubungi, tapi kita juga yang PK memvisitasi, tidak harus hadir, tapi sangat bagus kalau sempat memberi waktu perkunjungan melihat situasinya. Tapi komunikasi itu juga adalah visitasi, komunikasi lewat WA dan telepon. Itulah spirit inkarnasi yang Bapak Ibu lakukan di pelayanan mentor ini. Atas semua itu dari Institut Teologi Gereja Toraja, sejak kami memikirkan program ini, kadang-kadang kami agak egois dengan mendesain kegiatan yang lebih lama waktunya dari yang sebelumnya itu setengah hari, kemudian 1 hari, kemudian 3 hari, kemudian 4 hari. Semoga tidak bertambah lagi nih ke depannya. Tapi sudah akan berganti periode kepengurusan. Jadi ini SS1 tahun bulan, kan saya ini sekretaris panitia pengarah, tapi kenapa saya lupa? Bulan 7 ya. Saya yang ketik itu bulannya itu. Mungkin karena lagi padat sekali. Dengan harapan dan doa, semoga kegiatan kita di sini tidak sia-sia. Betul-betul kita sama-sama saling memperlengkapi. ITGT mendapat masukan lebih banyak
dan juga Bapak Ibu mendapat inspirasi dan masukan dalam proses ini. Semoga hal yang kita terima ini kita jadikan sebagai ilmu yang diterapkan dalam pelayanan kita masing-masing, secara khusus untuk tugas panggilan kita menjadi mentor. Kami tidak melepaskan proponen. Proponen justru dalam tugas khusus bagi pengurus ITGT bidang penyiapan. Tapi Bapak Ibu menjadi partner dalam proses itu, juga majelis gereja. Biarlah kita bersinergi dalam proses ke depan, dan sekali lagi dalam kerendahan hati kita percaya sekali bahwa pekerjaan ini berat, tapi ini adalah pekerjaan Allah sendiri dan kita dipakainya untuk turut dalam pekerjaan. Terima kasih untuk kehadiran. Salam kami untuk keluarga, salam kami untuk jemaat tempat kita melayani, salam kami untuk mentenya, dan sukacita menyertai kita semua. Terima kasih. Pak Ketua 2 yang seharusnya menutup sedang dalam perjalanan. Agar kami bisa kiintahan itu, siapa tahu nende mau itu jong, ta konfirmasi kada itu kecemasan bang mi di hari pertama sambil menunggu beliau namben dek siam tu jong mayo. Yang kecemasan yang disampaikan, adakah kecemasannya pada akhirnya bertambah-tambah atau memang terbukti? Oh ya, silakan Pak Malvian. Artinya memang terkait dengan rumah ya tolek. Ya itu terkait dengan DT. Adakah yang terkait di sini pada akhirnya kumona? Mana? Benarkah? Mana Samuel? Iya. Oh tak iya cemas nah. Yang kasang saya mana kasang lek? Saya salut Kak. Kakak ini rupanya saya salut Kak, rupanya no. Saya dapati sering sekali on time, bukan in time, on time. Senior sekali tapi rupanya sangat setia. Luar biasa Kak. Apakah kecemasan tentang sakit terbukti? Tapi kenapa kami bisa bertahan? Tapi kenapa kami bisa bertahan Kak? Iya. Ambe Aris, meminta Ambe Aris tale, oh ya, aman ya. Adakah yang mau bicara sekali satu dua? Ya, evaluasi akan kami kirim ya, evaluasi akan kami kirim dalam link supaya bisa diisi bebas, sampaikanlah banyak hal. Semakin kami memberi waktu mengevaluasinya, maka itu indikasi bagi ITGT, semakin ITGT disayang dan semakin Gereja Toraja dipeduli, di mana Tuhan memakai kita sebagai pelayan-pelayannya di lembaga Gereja Toraja ini. Kan anggap saja saya jadi mente ini dilatih untuk mak itu. Mari Bapak Ibu kita berdiri, siapkan lagu Mars Gereja Toraja. Oke. Sudah? Bapak Ibu, kita bersyukur untuk proses 4 hari. Semua kita yakin bisa berjalan sampai saat ini karena tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah Trinitas, dan dalam kedaulatannya jugalah kita akan menutup kegiatan ini. Jadi kegiatan pengembangan kapasitas mentor proponen Gereja Toraja angkatan 22 dan 23 ditutup dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh tiba di penghujung kegiatan di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya padang gurun pelayanan dan segala bentuk kelaparan, kehausan yang kami alami terus diteguhkan oleh kehadiran Allah, Roh Kudus yang terus mengaruniakan manna kehidupan bagi kami. Kami berdoa untuk perjalanan yang akan dilakukan oleh setiap kami, jauh maupun dekat. Tuhan berkenan menopang, melindungi di perjalanan, boleh tiba dengan selamat. Keluarga, jemaat, kami mohon Tuhan terus berkenan memberkati mereka semua dalam masing-masing penugasan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam menunaikan tugas panggilan dari Tuhan. Tuhan berkenan memberkati, pun juga dengan pengurus BPSW, BPK dan seluruh perangkat-perangkat pelayanan. Tuhan berkenan menolong, semuanya dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang Tuhan pakai melayani di dapur untuk menyediakan konsumsi. Tuhan terus berkenan memberkati hidup mereka sehingga boleh terus menjadi bagian dari pelayanan di tengah-tengah Institut Teologi Gereja Toraja. Berkati pemerintah kami dalam masing-masing penugasan dari Tuhan. Dengarkan doa kami, jawablah doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang terus mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Den raka kamorayamu la membali lan katuamu daamu tontong na lakai. Den raka kamorayamu la membali lan katuamu daamu tontong nalakai tu agana telino membali ko diona dari baruan penamu agan katuamu siapa si tulungan paisamu malutemu siapa porayamu karitutui den rakat kamorayamu la membali lan katuamu dahamu tontong nalakai tu agana telino membali ko diona dari baruang penamu agan patangaran siaga biasamu muangang kada penggauran siasa buran ada pemarangan den raka kamorayamu la membali lan katuamu dahamu tontong nalakai tu agana telino. Pergilah lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.